Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Naila Anggia Putri dengan NIM 1405623009 ingin memaparkan mengenai kekerasan berbasis gender online yang merupakan masalah sosial di Indonesia pada era digitalisasi saat ini. Kekerasan berbasis gender online atau KBGO merupakan salah satu permasalahan sosial yang semakin meningkat di era digital saat ini. Perkembangan teknologi dan media sosial memang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat, mulai dari komunikasi, pendidikan, hiburan, hingga penyebaran informasi. Namun, di balik kemajuan tersebut, ruang digital juga menjadi tempat munculnya berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan yang berbasis gender. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan di ruang online. KBGO adalah bentuk kekerasan yang dilakukan melalui media digital dengan sasaran berdasarkan gender atau seksualitas seseorang. Kekerasan ini dapat terjadi melalui berbagai platform seperti Instagram, X atau Twitter, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya. Bentuknya juga sangat beragam, mulai dari pelecehan verbal, komentar seksual yang tidak diinginkan, body shaming, cyber stalking, ancaman seksual, penyebaran foto pribadi tanpa izin, hingga penyebaran konten intim yang bertujuan mempermalukan korban. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan melakukan pemerasan seksual berbasis online dengan mengancam akan menyebarkan data atau foto pribadi korban. Di Indonesia, kasus kekerasan berbasis gender online terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa laporan mengenai kekerasan berbasis gender di ranah digital meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital belum diimbangi dengan keamanan ruang digital dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Tingginya penggunaan internet di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi meningkatnya kasus KBGO. Berdasarkan data APJI, mayoritas masyarakat Indonesia aktif menggunakan internet setiap hari, terutama untuk mengakses media sosial. Ruang digital akhirnya menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Namun sayangnya, banyak pengguna media sosial masih belum memahami etika digital, keamanan data pribadi, serta pentingnya menghormati privasi orang lain. Jika dianalisis lebih dalam, KBGO sebenarnya bukan hanya persoalan teknologi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan budaya sosial yang masih memandang perempuan secara tidak setara. Salah satu faktor utama yang menyebabkan KBGO terus terjadi adalah budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Dalam budaya patriarki, perempuan sering dianggap sebagai pihak yang harus menjaga perilaku, penampilan, dan juga moralitas. Akibatnya, ketika perempuan mengalami kekerasan online, masyarakat justru cenderung menyalahkan korban dibandingkan pelaku. Contohnya, ketika foto pribadi seorang perempuan disebarkan tanpa izin, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa korban menyimpan foto tersebut atau mengapa korban aktif di media sosial. Padahal yang seharusnya menjadi fokus utama ialah tindakan pelaku yang melakukan penyebaran tanpa persetujuan korban.
Pola victim blaming seperti ini membuat banyak korban merasa takut untuk melapor karena khawatir akan dipermalukan, tidak dipercaya, atau bahkan dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan. Selain budaya patriarki, anonimitas di internet juga menjadi faktor yang memperparah terjadinya KBGO. Di ruang digital, seseorang dapat dengan mudah menggunakan akun palsu atau identitas anonim untuk menyerang orang lain tanpa takut diketahui identitas aslinya. Kondisi ini membuat pelaku merasa lebih bebas melakukan intimidasi, pelecehan, dan ancaman seksual karena merasa aman dari konsekuensi sosial. Rendahnya literasi digital masyarakat juga turut memengaruhi tingginya kasus KBGO di Indonesia. Banyak pengguna internet yang belum memahami pentingnya konsen atau persetujuan dalam membagikan informasi pribadi orang lain. Tidak sedikit orang yang masih menganggap penyebaran foto pribadi atau komentar seksual di media sosial sebagai hal yang biasa. Padahal, tindakan tersebut dapat memberikan dampak psikologis yang sangat serius bagi korban. Dampak dari kekerasan berbasis gender online juga sangat besar terhadap kehidupan korban. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma, stres, kecemasan, depresi, hingga kehilangan rasa aman ketika menggunakan media sosial. Banyak korban yang akhirnya memilih menutup akun media sosial atau membatasi aktivitas digital mereka karena tekanan yang terlalu besar. Nah, selain dampak psikologis, korban juga dapat mengalami dampak sosial seperti pengucilan, kehilangan kepercayaan diri, hingga kerusakan reputasi akibat penyebaran konten pribadi tanpa izin. Dalam beberapa kasus, KBGO bahkan memengaruhi pendidikan dan pekerjaan korban. Ada korban yang kehilangan kesempatan kerja, berhenti kuliah, atau menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa malu dan tertekan. Untuk mengatasi masalah KBGO, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah Indonesia telah mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Kehadiran regulasi ini menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Namun, penanganan KBGO tidak bisa hanya mengandalkan hukum saja. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan membangun kesadaran mengenai pentingnya menciptakan ruang digital yang aman. Platform media sosial perlu memperkuat sistem keamanan dan mempercepat penanganan laporan kekerasan online. Selain itu, budaya victim blaming dan patriarki harus dikurangi dan dihentikan agar korban merasa lebih aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan. Pada akhirnya, kekerasan berbasis gender online bukan hanya persoalan internet atau teknologi, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan ruang digital yang aman dan setara menjadi tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kesadaran, empati, dan literasi digital, masyarakat dapat membantu mengurangi kasus KBGO dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman bagi semua orang. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.